Ini dua otot yang di samping ini namanya iliac tibial band sama vastus lateralis. Sisi depan, di bagian paha depan itu namanya rectus femoris, sama sisi dalam vastus medialis. Dan setiap otot itu mewakili gerakan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman diri lama nggak kuat, nggak nyaman gitu ya, terus jalan lama juga nggak akan kuat gitu ya, misalnya jalan-jalan ke mall cuma 10 menit, cari tempat duduk, celingak-celinguk atau jongkok dulu, cek di sini. Terus kalau seandainya teman-teman melangkah nggak bisa, berat gitu ya, atau naik tangga nggak kuat, lihat di bagian sisi paha depan, di bagian rectus femoris. Jadi setiap otot itu dia mewakili gerakan. Tapi ada perubahan nggak Pak? Kalau jalan ada perubahan. Jalan udah ada perubahan. Yang Masih di sini, di bagian pangkal paha ya. Di bagian sisi hamstring, nanti kita lihat permasalahan Bapak Asep dari Bandung. Kita lihat permasalahannya, kita telusuri dari bawah. Di bagian Achilles tendon. Bismillahirrahmanirrahim. Achilles tendon. Kondisinya banyak pasien-pasien yang ngerasa kayak sering kram, sering kesemutan. Ini harus dicek di sekitar sini. Nih, ini trigger pointnya tuh dia di sini. Orang yang jinjit nggak bisa, berarti ada masalah dengan Achilles tendon. Dan di bagian gastrocnemius, ini otot-otot betis ini namanya otot-otot gastrocnemius. Dia ada dua sisi. Sini bermasalah, di sini juga bisa bermasalah. Oke. Nah, kondisinya kalau memang kondisi orang itu bermasalah dengan syaraf ya, anggaplah kalian divonis sama dokter syaraf, dibilangnya saraf kejepit gitu ya. Nah, biasanya rentan waktu kurang lebih 6 bulan pertama itu efek yang dirasakan itu sering kram. Tapi kramnya orang yang bermasalah dengan syaraf itu beda dengan orang-orang yang cuma masalah dengan otot. Kalau kondisi dengan syaraf, sering kram, tapi kondisinya bukan pada saat kita aktivitas, bukan saat kita lagi kerja gitu ya, tapi kondisinya kita pas lagi kita tidur, dia naik, senut gitu ya, bangun gara-gara memang otot-otot di sekitar betis ini dia kram. Itu bahaya teman-teman. Dan pada umumnya kalau memang rentang waktu 1 tahun pertama akan terjadi yang namanya atrofi. Kasus di mana salah satu bagian tubuh kalian itu akan mengalami yang namanya defisit ya. Jadi ada masa ototnya itu dia mengecil, hilang, menyusut gitu. Tapi yang namanya atrofi itu bukan cuma dari saraf ya, peradangan sendi juga itu bisa mengakibatkan terjadinya atrofi. Kita masuk ke sisi bagian paha belakang. Oke. Nah, kalau banyak teman-teman di antara teman-teman yang ngerasain sakit banget di bagian paha belakang, jangan selalu digadang-gadang, wah ini saraf kejepit. Jangan dulu teman-teman ya, karena di sini kan ada, selain kita bicara masalah saraf, di sini ada otot, di sini ada tulang gitu ya. Nah kita harus coba cek dulu nih permasalahannya. Nah, di bagian paha belakang ini ada 3 nih, ada bicep femoris, ada semitendon dan semimembran. Untuk kasusnya Pak Asep, nah ya itu kasusnya Pak Asep nih, yang sekarang ini yang saya pegang nih, tuh. Itu ada masalah, cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, bilangnya oh di bagian paha belakang, wah saraf kejepit, sciatica atau piriformis gitu ya. Enggak teman-teman, jadi kita coba telusuri dulu karena di sini ada 3 otot. Nah teman-teman bisa lihat nanti animasi yang Kang Abe coba tampilkan. Di sini di bagian ini ada bicep femoris, di sini ada semitendon, dan di sini ada semimembran. Nah bagian mana yang bermasalah cukup dengan kita meraba, kita sedikit ada penekanan, terus kita lihat ada perubahan bentuk nggak si otot. Nah kita lihat di sini, ini bicep, tuh itu bicep femoris, jelek ya, ini bicep femoris. Nah, dan setiap otot itu
tingkatannya berbeda-beda, mulai terjadi ketegangan, terjadi pembengkakan, meradang, dan kategorinya bisa memendek gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata juga setiap masalah orang, itu beda-beda. Jangankan antar satu orang dengan orang lain, antara satu kaki kanan dengan kaki kiri aja itu beda gitu kadang-kadang. Coba teman-teman lihat ya, di animasinya. Itu otot itu sampai ke pangkal paha sini teman-teman. Ya, dari sini sampai kemari itu otot. Dan otot itu bisa kategorinya juga beda-beda. Mulai terjadi pembengkakan, radang, ya, atau mungkin hanya sebatas permasalahan ringan, terjadi ketegangan. Nah, semi membran juga nih. Coba teman-teman cek sendiri ya. Atau mungkin misalkan teman-teman ada masalah, minta coba cek dengan keluarga, entah dengan suami, entah dengan istri ya. Ini ya diusap begini. Kalau sini kayak ada kabel menjalar gitu, apa namanya, membentang gitu ya. Kemungkinan otot-otot itu dia spasm, terjadi ketegangan, ada tension ya di sini. Dan ini rasanya perih ya. Tuh. Dan kasusnya kalau kondisi ini bermasalah, itu bisa mengakibatkan kaki kalian nendang sendiri pada saat kalian mau tidur. Jadi posisinya nih akan kayak kaget gitu ya. Nah, kalian lihat di sini. Biasanya ada permasalahan dengan sisi di bagian abduktor magnus dan abduktor longus namanya. Memang istilahnya itu aneh ya, asing. Tapi ya itu memang nama ototnya gitu ya. Bukan otot paha samping atau paha dalam, enggak. Ya, tapi setiap otot itu terwakili dengan nama-nama gitu ya, dengan nama-nama istilah itu beda-beda. Kita masuk ke sisi bagian paha samping. Nih, paha samping. Kalau dikelompokkan, paha samping ini dibilangnya quad tricep. Ada 4 otot. Ini 2 otot yang di samping ini namanya iliac tibial band nama vastus lateralis. Sisi depan, di bagian paha depan itu namanya rectus femoris, sama sisi dalam vastus medialis. Dan setiap otot itu mewakili gerakan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman diri lama nggak kuat, nggak nyaman gitu ya, terus jalan lama juga nggak akan kuat gitu ya, misalnya jalan-jalan ke mall cuma 10 menit dari tempat duduk, celingak-celinguk atau jongkok dulu, cek di sini. Terus kalau seandainya teman-teman melangkah nggak bisa, berat gitu ya, atau naik tangga nggak kuat, lihat di bagian sisi paha depan, di bagian rectus femoris. Jadi setiap otot itu dia mewakili gerakan tertentu. Dengan kita melakukan perabaan, blok, ya, itu akan kelihatan. Kalau memang jalannya mulus, nggak ada gelombang, itu aman. Tapi kalau kondisinya memang ada kayak polisi tidur gitu ya, atau mungkin jalannya itu kayak gelewang gitu ya, jalan-jalan kayak ada otot-otot yang blok gitu, itu dia ada masalah. Jangan dibiarkan. Kalau udah terjadi pembengkakan, nggak nyaman, sakit. Sakitnya nggak cuma di sini doang, nggak, bisa sampai ke bagian sisi paha samping. Betis luar ya. Itu nyut sampai ke pergelangan. Kayak ada duri nanti di sini. Nyeri banget gitu ya. Kalau ditanya kasusnya kenapa, wah nggak bisa disebutkan karena setiap aktivitas orang itu beda-beda gitu ya. Kayak Pak Asep kontraktor gitu ya. Mungkin dia nggak kerja berat, nggak kayak anak buahnya yang ngangkat-ngangkat gitu kan, cuma bisanya nyuruh-nyuruh doang. Tapi kan kondisinya kebanyakan duduk ya, gitu kan. Nah, pada saat kalian punya aktivitas tanpa gerak, dan itu dilakukan selama masa karir kalian gitu ya, efeknya otot-otot itu lemah. Nah, pada saat kondisi otot-otot lemah, kemudian ada pemicu. Entah kalian ngedorong, entah kalian mengangkat, entah kalian ngegeser, entah kalian ngegendong gitu ya, menggunakan otot lemah, ya kena gitu. Udah kena, ntar hilang sendiri, dibiarin gitu kan. Ya udah, makin lama makin nggak nyaman. Nih, celuk tuh. Apa rasanya Pak Sep? Oh, sakit nikmat ya. Jeluk tuh. Kalau dibiarkan,
ibaratnya kayak ada bom waktu, kapan aja bisa muncul, entah bulan depan, entah besok gitu ya, entah tahun depan, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu kan minimal kita punya catatan tersendiri nih ya untuk bagian-bagian tubuh kita. Tuh ya, kita lihat sisi bagian kiri. Meskipun Pak Asep nggak begitu merasakan sakit di bagian sisi kanan, tapi di sini dia udah ada masalah. Dan ini harus kita coba catat permasalahan tersebut. Pak Asep lebih mengarah ke bagian sisi paha kiri ya. Sampai di bagian pangkal paha sini, paha belakang, sampai di bagian panggul, dia ada masalah. Pinggang, dia ada masalah. Oke. Kita masuk lagi ke bagian Achilles tendon. Kalau kita bicara masalah trigger point, di sini nih. Teman-teman bisa lihat nanti animasi yang Kang Abai tunjukin ya. Ini trigger point. Kalau misalnya ada masalah di sini, ini aja ditekan begini itu nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget. Dan banyak banget kasus di bagian sini itu legok teman-teman. Ya, karena masa ototnya itu udah kemakan. Coba mungkin salah satu di antara teman-teman yang lagi nonton video ini ada masalah dengan ya ini apa kempes ya, ototnya itu kempes di sini, coba komentar ya gitu. Tuh. Mungkin juga teman-teman bandingkan antara kiri dengan kanan, kalau sama masih aman. Tapi kalau memang banyak pasien-pasien Kang Abai juga yang memang kirinya kecil banget, kanannya normal gitu ya, itu beda banget. Bukannya nggak ada masalah, itu ada masalah pasti gitu kan ya. Kalau kita bicara masalah saraf di sini di bagian sisi kaki bawah gitu ya, ini ada namanya saraf tibia, mari memanjang. Kalau di bagian sisi samping ini namanya saraf fibula, diambil dari tulang fibula sini ya. Kalau ini kan tulang tibia gitu ya. Tuh, ini seorang tulang fibula di sini. Atau bisa juga disebut, banyak dokter yang mengatakan bilang ini saraf-saraf peroneus gitu ya. Kita masuk lagi ke sisi paha belakang. Tadi ingat nggak teman-teman, paha samping itu disebutnya quad tricep, ada 4 otot ya. Nah kalau ini paha belakang disebutnya hamstring, ada 3 otot. Ada bicep femoris, ada semitendon dan semimembran. Sebelum kita menghakimi saraf ya, saraf kejepit gitu ya, kita cek dulu otot-ototnya. Kalau otot-ototnya bermasalah, ya bukan kategorinya itu saraf kejepit, tapi itu kategorinya cedera otot itu. Bicep femoris kita lihat aman. Ini bicep femoris nih. Kang Abai coba melakukan penekanan langsung ke jalur otot-otot bicep femoris. Sakit Pak? Lumayan sakit. Tuh. Semi tendon. Pastinya lebih sakit karena tuh dari sini aja nih dia udah ada spasm tuh. Tek 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 tek. Terus memanjang sampai ke bagian pangkal paha. Tuh, ini alurnya nih. Tuh, tek 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 terus sampai ke pangkal paha. Itu jalur ototnya. Kalau seandainya bisa Kang Abai robek ini kulit, nih saya robek nih. Kang Abai robek, ketahuan itu bentuknya itu kayak gimana gitu ya. Kalau bisa diamplas dulu gitu ya biar licin gitu ya. Nggak ada gelombang. Kita lihat lagi ke bagian sisi paha samping. Paha samping ini banyak banget pasien-pasien yang memang bengkak dan keluhan mereka diri lama nggak kuat, jalan lama nggak kuat. Kalian cuma cukup dengan melakukan perabaan begini aja. Terus sampai kalian temu yang namanya kayak pembengkakan. Ototnya pasti akan berubah bentuk kok. Tuh, dok. Diginiin aja nih teman-teman. Itu udah sangat bagus ya. Treatmentnya seperti ini.
kita nggak bisa melakukan sendiri, harus dengan bantuan. Tapi kalau misalnya kita lakukan sendiri, kita tekan sendiri, nggak akan kuat. Tuh. Iya. Geli, Pak. Geli apa sakit? Oh, sakit. Tuh. Tapi kasusnya kalau misalnya kondisi normal, mungkin akan ada rasa efek geli ya. Tapi untuk orang-orang yang tertentu, kalau memang sudah terjadi pembengkakan, udah kayak polisi tidur, blok gitu. Tapi secara fisik nggak akan kelihatan. Harus dengan rabaan. Dan banyak dokter yang salah diagnosa, ya, dibilang saraf kejepit, tapi ternyata cuma pembengkakan otot di sini. Itu banyak banget ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan satu pendapat gitu. Kalau bisa cari second opinion. Itu permasalahan di bagian sisi paha belakang ya. Mungkin kaki-kaki tadi Kang Ahmad udah coba share. Kau